cuci tangan kenapa sih harus pakai air yang mengalir? Iya supaya ya bakteri sama anything apapun itu yang ada di tangan kamu ya mengalir mengalir keluar dari tangan kamu. Bukan ngumpul lagi, karena kalau dikobokan kan kayak balik lagi ke situ lagi. Dia kobok deh tuh guys. Ya, rasanya sih jeruk nipis. Wangi, kesat gitu kan. Tapi memang harus emang better banget adalah dengan air yang mengalir ya kan ya. Sahabat Rucika, apa kabar? Balik lagi barengan sama Ines ya kan? Dimana lagi kalau bukan di podcast biru Bincang Rucika. Apa kabarnya kamu? Sehat-sehat harusnya ya, meskipun di luaran sana si virus jahat itu kayaknya gak ada capek-capeknya, gak ada bosan-bosannya ya kan ya. Kayaknya tuh makin banyak varian-varian yang aneh. Tapi kamu pun juga harus semakin semangat untuk jaga kesehatan. Nah, ngomongin soal kesehatan, kita hari ini spesial banget mau ngobrol sama sesosok orang ya, sesosok wanita cantik yang lumayan fasih, lumayan asik juga, bukan lumayan lagi sih, oke banget sih buat diajakin ngobrol soal kesehatan tapi nggak ngebosenin. Ini dia, aku udah punya bintang tamu yang cucok meong. Hai, aku Twinda Rasati. Kalian sedang menyaksikan podcast biru Bincang Rucika. Halo Twinda. Hai Nas. Nyonya Twinda Rasati. Thank you for having me ya. Yes. Terima kasih sudah diajak main-main di Biru Bincang Rucika. Betul, asik, Bincang Rucika ya. Kalau misalnya Ines pengen kasih tahu aja nih ke sahabat Rucika ya. Ini akan lebih ke rumpi sih sebenarnya ya obrolan hari ini ya. Karena memang udah lama kita nggak ketemu. Terus akhirnya bisa kerja bareng lagi. Aku senang sekali. Sehat ya Anda ya? Alhamdulillah sehat. Kalau gue nggak sehat, gue dari rumah. Betul. Jangan, aku juga nggak mau menerima ya. Kayaknya kan sekarang tuh harus kayak pasti antigen terus atau kalau pengen lebih afdol kayaknya PCR segala macem kayak gitu kan. Nah, siasatnya Twinda sendiri di zaman kayak sekarang ini nih, di saat-saat seperti ini apalagi lagi naik lagi kan ya si kasus-kasus itu, si om dan si tante betul, kan ya. Nah, dirimu gimana ngejaga kesehatan? Ngejaga kesehatan dirimu dan mas suami. Mas suami. Basically kalau kita ngomongin sehat secara fisik ya, Nes, itu kuncinya ada 3. Tidur, makan, olahraga. Udah 3 hal itu yang paling penting. Tidurnya cukup, let's say 7 to 8 hours. Tolong ya soba-sobi yang insom ya. Ya kayak kalau bisa sih diatur lagi jam tidurnya. Itu 1. Terus olahraga, jelas ya, olahraga is not only for our body goals. Tapi itu paling susah, Bu. Oh, setuju. Betul. Karena melawan kemageran itu. Iya. Apakah lagi nyapu rumah dibilang olahraga ya? Jadi gini, sebenarnya Nes, olahraga itu intinya adalah lo gerak fisik. Gerak fisik yang dibutuhin tuh berapa sih? 30 menit sehari. Apakah lo menyapu 30 menit? Bisa sih gue lama-lamain pelan. Nah, kan kalau pelan kan otomatis yang gerak tuh itu pergerakan juga pelan. Jadi ya balik lagi. Oke, lo misalnya ya gue nggak mau yang lari gitu kayak orang-orang sampai ke GBK. Gue maunya yang di rumah aja. Ya oke, you do the house chores. Misalnya lo nyapu, lo ngepel, semuanya lo lakukan nonstop 30 menit gitu. Jadi kayak kadang-kadang nih, ini gue banget ya, habis nyapu beres duduk dulu, pegang HP, cukup-cukup lupa kan ngemil dikit ya. Sorry, gue udah ada remah-remah cemilan, nyapu lagi baru ngepel gitu. 30 menitnya tuh kayak yang berkelanjutan ya. Jadi jangan lo pecah-pecah kalau bisa gitu ya. Karena apa? Itu supaya badan lo udah nyampe ke target heart rate-nya itu sendiri. Jadi udah mulai tuh yang namanya pembakaran kalori dan lain sebagainya. Udah mulai metabolisme lo juga udah lebih baik yang kayak gitu-gitu. Nah, itu dilakukan daily. Dan itu kamu sedang melakukan itu setiap hari. Mencoba untuk selalu melakukan itu setiap hari, bergerak 30 menit nonstop paling tidak. Iya. Nah, susah kan? Every day to be consistent gitu. Akhirnya gue mikir, oke, 30 menit setiap hari, let's say dalam 5 hari. Jadi lo dapat itu sebenarnya 150 menit. Yang dibutuhkan itu. Nah, 150 menit gimana ya caranya biar gue tuh bisa konsisten? Akhirnya gue nyoba, gue nulis gitu di jurnal gue. Pokoknya gue 3 kali seminggu deh gue olahraga.
dalam durasi 1 jam. Jadi otomatis dapat juga tuh 150 itu tadi 150 menit ya, lebih dikit gitu ya. Nah gue ngapain ya, gue tenis sama sepeda. I see. Gitu. I see banget karena benar-benar terpampang nyata di IG story ya, Bo. Ya, benar-benar diupdate terus di IG story dengan geng-gengnya. Itu ada Julio, ya kan, sama si Anggi itu produser di salah satu radio. Masih nggak sih, Bo? Masih kan ya, iya. Itu kan sama Anggi sama Mas Eda. Betul. Karena kebetulan yang bisa main tenis cuma Mas Eda. Kita tuh cuma ngikutin tim Hore ya, tim Hore. Oke. Gitu. Gue juga baru banget belajar tenis di tahun Mas Eda ini. itu di pikirannya apa ya, ngajarin 3 krucil-krucil. Iya, gitu gue kan? juga nggak ngerti. Dia punya ambisi tersendiri, pengen bikin gue bisa main tenis. Oke, ambisinya dia, ya. Mungkin akan masuk ke Wimbledon dan kayak gitu kali ya. Bisa jadi ya. Apa namanya? Paling jadi ball boy lah minimal gue. Ya. Nah, untuk apa namanya, kan barengan sama suami. Kalau mungkin kalau sendiri bisa jadi nggak semangat ya. Betul. Gue tipe orang yang kalau olahraga tuh harus ada temennya. Nggak bisa. Kalau gue sendiri gue mager banget. Beruntunglah kamu punya suami yang mau olahragawan ya. Saya langsung ingat suami saya di rumah yang kerjanya hanya makan keripik singkong sambil tiduran aja. Aku kayaknya bergeraknya dia 30 menit adalah ganyem. 30 menit itu apa namanya, ngunyahin keripik sambil dia tuh bergerak 30 menit seperti itu ya. Olahraga rahang ya. Iya. Nah, tadi sama makan ya. Berarti kan tadi Ibu bilang kalau misalnya tidur, olahraga dan juga makan. Betul. Makan yang kayak gimana, yang kalau tipikal apa caranya tuh Indah untuk menjaga kesehatan adalah makan yang makan tuh kita bagi-bagi lagi. Satu, jamnya. Jamnya tuh harus kalau bisa tepat dan sama everyday. Gitu. Kenapa? Supaya ngasih tahu sama tubuh, ini gue lagi kasih makan nih waktu lo nyerap nutrisi gitu. Jadi kalau misalnya jam lo udah bener, jam tubuh lo udah bener, tubuh juga pinter ngolah nutrisinya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, apa nih yang lo makan gitu. Jangan lo makan rendang everyday terus lo komplain badan lo tidak sehat gitu. Rendang daging protein. It's true gitu. Tapi lo harus lihat juga komponen yang masuk. Yang pertama, lo harus masukkan pasti minimal 3 itu, karbohidrat, lemak, protein. Ini kita ngomongin kalau istilahnya tuh makronutrien. Karbohidrat, lemak dan protein. Kadang orang tuh cuman mau makan proteinnya doang. Betul, iya. Lemak sama karbo kayak udah ada bye-bye. Atau malah lemaknya aja. Iya gitu. Nah, padahal sebenarnya even when you're diet, even when you're reducing calorie ya, lo pengen nurunin berat badan, lo tetap harus makan 3 itu. Karena itu adalah basic needs tubuh lo. As a human being lo butuh 3 itu. Tapi porsinya aja ya yang porsinya aja yang diatur. Itu kalau kita ngomongin tentang makronutrien, ada makro ada mikro. Nih yang kecil-kecilnya apa? Yaitu zat besi, vitamin A, dan D, minum itu semua apa segala macam. Vitamin-vitaminan. Kalau lo merasa makanan lo sudah sangat baik, sangat bernutrisi, you don't need to drink all those vitamins. Yang mana itu agak susah ya. Betul. Nah, lo sendiri kan bisa bilang itu sebenarnya agak susah. How do you know lo eat very cukup well? Apa enggak? Ya. Akhirnya dengan keadaan online deliveries yang cukup mudah, mantap gitu ya. Jadi kan agak tantangan ya kita nutrisinya gitu ya. Jari-jari disuruh berhenti tidak mungkin, susah banget. Kadang kan ya. kita kalau pesen rice bowl kan nasi, lauk, terus sayurnya dikit banget gitu. Otomatis pasti banyak nutrisi yang berkurang. That's why akhirnya gue menambahkan dengan vitamin itu. Si Ade kamu makan semua? Ade, C juga. Ade K tidak ya, tidak aku makan ya. Enggak. Oke, berarti Ade. Oke. Itu semua kamu minum. Nah, mungkin nih sahabat Rucika gitu kan, Twinda cus banget ngomongin soal kesehatan. Mungkin ada beberapa dari kamu yang tahu Twinda ini as a entertainer, host dan segala macam. Lupa kalau misalnya dirinya ini pun juga seorang dokter. Ya kan? Dirimu lulus dari kedokteran tahun berapa dah? Wow, long time ago. 2016. 2014 itu lulus sekolahnya. Tapi kan lo tahu sekolah kedokteran tuh masih ada jenjang-jenjang itu ya. Itu masih ada koasistensi sampai 2016. Habis itu masih ada internship sampai 2017 and then dokter. 2017 which is ya. 2017 tuh udah bener-bener gelar dokter boleh praktek itu 2017. Dan dirimu praktek sempet kah? Sempat di
sebuah klinik perusahaan. Oke. Tuh, jadi kalau misalin buat nge-refresh sahabat Rucika ya, bahwa dirinya nih Siti Windy juga seorang dokter. Ya kan ya, rindu gak sih kamu dengan segala hiruk pikuk, bau rumah sakit lah ya, bau agak-agak bau karbol ya. Kan bau bersih gitu kan kayak gitu ya boleh. Itu kan tapi enak gitu. Kalau aku kadang-kadang nyaman loh nyium bau rumah sakit, entah kenapa kayak bau bersih gitu loh rasanya. Iya. Kamu rindu gak dengan segala kehiruk pikukan itu semua? Kangen banget sih sebenarnya. Justru jadi tahun 2022 ini gue sempat ngobrol juga sama mas suami gitu kan. Kayak gue sebut saja Eda saja Eda iya. gitu ya. Mas nih kayaknya kok gue kangen ya being in the job gitu apa segala macam gitu. Cuman memang tahun 2002 pokoknya dari sejak gue lulus dokter itu 2017 sampai 2021 aku tuh masih ada kewajiban non dokter di entertainment gitu, masih ada beberapa kontrak yang harus jalanin dan lain sebagainya. Karena sebenarnya memang ini nggak banyak yang ngeh juga nih, sebenarnya gue tuh udah ada di dunia entertainer sebelum gue lulus dokter. Ya kan, jadi news anchor itu ya. Betul. Jadi gue tuh udah jadi news anchor waktu gue masih kuliah. That's why sebenarnya pekerjaan gue yang lebih dulu tuh bukan dokter, tapi si news anchor, entertainment dan segala macam itu. Jadi karena itu duluan, jadi gue mau berusaha menyelesaikan kewajiban gue di situ gitu. Tapi di hati yang terdalam kayak oke, gue ada planning 2-3 tahun lagi mungkin nanti, ada nggak sih kayak angan-angan gitu? Kalau gue bilang dokter tuh panggilan hidup. Yes, betul, pasti. Kalau entertaining itu adalah passion. Ya, I feel you. Ngerti kan? Jadi mau kemanapun berlabuh ya panggilan hidup gue bersama ilmu yang gue cari waktu gue kuliah itu gitu.